Jadi ini random aja sebenarnya. Jadi bulan lalu itu aku bulan lalu itu aku sempat ada ujian praktek di sekolah. Ujian praktik. Jadi bulan lalu tuh aku sempat ada ujian praktik di sekolah, dan salah satu mata pelajaran yang ada ujian praktiknya itu adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, salah satu yang perlu dipersiapkan ketika mau ujian praktik PAI itu adalah ceramah atau kayak pidato singkat. Itu adalah ceramah gitu. Jadi kita disuruh untuk menyiapkan teks ceramah sendiri, dan nanti dan jadi kita disuruh untuk menyiapkan teks ceramah sendiri untuk nanti ditampilkan. Dan waktu itu dapat tema Islam rahmatul lil alamin. Nah, sebelum bikin si teks ceramahnya, aku sempat ngobrol sama guru ngajiku tentang rahmatul lil alamin dari perspektif beliau sendiri. Dan aku dapat banyak insight banget yang pengen aku sharing ke teman-teman sekarang, dan yang pengen aku sharing ke teman-teman di sini lewat ini, dan yang pengen aku sharing buat teman-teman lewat sini. Jadi ternyata Islam itu diturunkan. Jadi tentang rahmatul alamin sendiri itu kan sebenarnya dibahas di Quran surah Al-Anbiya ayat 107 ya. Dan kalau kita mentadaburi ayat dan ayat Al-Quran tersebut, itu kita bisa mendapatkan bahwasanya kita bisa memahami bahwasanya Islam itu turun bukan hanya sekadar sebagai agama atau identitas doang, tapi sebagai solusi sempurna untuk seluruh permasalahan-permasalahan manusia dan kehidupan kita di bumi ini. Karena ternyata Allah itu udah ngasih. Karena Allah itu mengutus Rasulullah di tengah-tengah kita itu sudah beserta uh, ad, sudah beserta aturan syariat yang lengkap. Nah, tapi ternyata, dan rahmatul lil alamin yang dimaksud dalam ayat tersebut itu adalah rahmat Allah bagi seluruh alam, bukan cuma untuk umat muslim aja, tapi untuk benar-benar seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, bahkan kayak tanaman, kayak non muslim, bahkan manusia yang non muslim, tanaman, hewan-hewan, bahkan sampai tatanan kehidupan kita sendiri. Nah, tapi rahmatul lil alamin ini nggak bisa kita rasakan atau kita dapatkan cuma dengan modal klaim kalau kita tuh beriman, karena sejatinya iman itu perlu pembuktian. Jadi rahmatul lil alamin itu baru bisa dirasakan ketika kita memang sudah mengambil atau dan menjalankan syariat Islam secara holistik atau secara keseluruhan. Nah, karena kita jujur aja deh, kalau ngeliat realita zaman sekarang, banyak banget kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar kita maupun di muka bumi ini. Kayak misalkan contohnya krisis ekonomi makin melanda, terutama bagi rakyat-rakyat bawah. Terus abis itu kekacauan politik yang semakin menjadi-jadi. Terus kesenjangan sosial makin melebar, ketimpangan terus kesenjangan sosial yang makin melebar, sampai terus kesenjangan sosial makin melebar, dan makin banyak perilaku-perilaku menyimpang yang dinormalisasikan, bahkan dilakukan dengan bangga oleh banyak orang. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang spesifiknya, pasti nggak perlu aku sebutin salah satu pun, teman-teman sudah bisa kebayang kerusakan apa yang sedang terjadi di era zaman sekarang. Dan kalau misalkan kita kilas balik ke surat Al-Anbiya ayat 107 itu, mungkin kita pernah bertanya-tanya kayak, kok kesannya rahmat Allah yang dijanjikan untuk seluruh alam ini terkesan absen gitu dari kehidupan kita. Nah, kalau
Nah, ternyata rahmat Allah yang dimaksud rahmat untuk seluruh alam ini nggak bisa langsung kita. Tapi ternyata rahmat Allah yang dijanjikan untuk sebagai seluruh alam ini nggak bisa kita klaim secara. Tapi ternyata memang rahmat Allah yang dijanjikan untuk seluruh alam ini tidak datang kepada kita secara otomatis, dan nggak cukup bagi kita ketika mau merasakan rahmat Allah untuk seluruh, dan nggak cukup bagi kita ketika kita mau merasakan rahmat Allah di kehidupan kita itu hanya dengan mengklaim bahwa diri kita beriman. Nah, jadi kalau misalkan kita kritisi ulang, jadi kalau misalkan kita kalau misalkan kita perhatikan dan kita pelajari, jadi kalau misalkan kita mempelajari lebih dalam, ternyata memang bukan Islam yang tidak berhasil bahasanya merangkul permasalahan-permasalahan baru di zaman sekarang. Bukan Islam yang bahasanya tidak berhasil merangkul permasalahan-permasalahan di era zaman sekarang, tapi bukan Islam yang bahasanya tidak berhasil merangkul permasalahan-permasalahan yang ada di era zaman sekarang, melainkan seiring berjalannya waktu kita yang mulai meninggalkan Islam dari kehidupan kita. Kita nggak secara menyeluruh gitu mengambil Islam dan mempraktikannya di kehidupan kita. Mungkin iya kita mengambil Islam ketika kita sedang di masjid, tapi ketika kita sedang di pasar atau di sekolah, di kantor, di kehidupan sosial, bahkan sampai di kehidupan politik bernegara pun kita meninggalkan Islam di situ. Jadi yang aku simpulin, ternyata Islam rahmatul lil alamin itu adalah akibat, dan sebabnya adalah penerapan Islam secara kafah. Karena kalau misalkan kita meninggalkan Islam atau menjalani Islam, syariat Islam secara setengah-setengah gitu ya, mengambil yang kita suka dan meninggalkan yang kita rasa berat atau kita tidak suka, kita nggak akan bisa mendapatkan atau merasakan rahmat Allah yang dijanjikan untuk seluruh alam itu. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita menjalani seluruh syariat Islam kita menjalani syariat Islam di seluruh sendi-sendi kehidupan kita, maka aku yakin kalau kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan umat itu bakal bisa kita jumpai dan kita rasakan. Jadi mungkin ini reminder untuk aku dan untuk diri aku sendiri dan teman-teman semua, supaya kita bisa memberanikan diri untuk menjadi agen penerapan Islam secara menyeluruh, agar kita bisa kembali membawa rahmat Allah, rahmatan lil alamin ini jadi mungkin ini jadi reminder bagi aku sendiri sebelum teman-teman semua, supaya bisa memberanikan diri untuk menjadi penerap syariat Islam secara menyeluruh, agar bisa menjemput dan merasakan dan menerima rahmat Allah yang dijanjikan untuk seluruh alam. Rahmat Allah yang agar bisa kembali menjemput dan agar bisa kembali menerima dan merasakan kedamaian dan kesejahteraan hidup buat diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita, sampai ke skala yang lebih luas lagi di bawah naungan rahmat Allah.
di bawah naungan rahmat Allah dan di bawah naungan rahmat Islam dari Allah.